al-alamin. Dialah pencipta alam semesta ini. Dialah yang menciptakan kita, memiliki kita, mengatur segala yang ada di alam semesta ini. COVID-19, syaitan, iblis, ciptaan Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Rabbul Arsyil Azim. Allah khaliqu kulli syai'. Sehingga kita sadar dengan kekuatan Allah Azza wa Jalla. Dan Allah lah yang menyampaikan kita di penghujung bulan Sya'ban. Subhanallah. Beberapa hari lagi, besok atau lusa kita masuk ke bulan Ramadan, jemaah. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibbati fillah. Selesai Ramadan tahun lalu. Gegap gempita Idul Fitr. Kegembiraan yang meliputi umat Islam yang mungkin tak dapat digambarkan. Bersama lantunan takbir, mereka mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ucapan selamat atas keberhasilan. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Semoga menjadi orang-orang yang kembali kepada Allah Azza wa Jal dan orang-orang yang sukses. Namun subhanallah, ada banyak saudara kita yang tahun lalu masih lebaran. Tahun ini dia sudah tidak bersama kita menyambut Ramadan. Mereka yang tahun lalu bersama-sama puasa, bersama-sama berbuka, bersama-sama melaksanakan sholat tarawih, sahur bareng-bareng, iktikaf bareng-bareng. Sebagian di antara mereka sudah pergi meninggalkan kita. Bukan karena dia terdampak pandemi, bukan karena COVID-19. Karena memang sejatinya kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti merasakan kematian. Semuanya. Adanya COVID-19 hanya salah satu penyebab kematian. Dan di negeri kita, entah Anda nggak tahu secara sensus berapa sih tiap hari yang mati dari penduduk Indonesia. Tiap bulannya berapa, tiap tahunnya berapa, banyak Anda rasa. Mereka tidak ikut disuruh tinggal di rumah. Kita sekarang katanya suruh tinggal di rumah. Ilzam baitak. Bahasa Inggrisnya stay at home. Sekarang Anda mau pakai bahasa Arab. Ilzam baitak. Atau khalik. Tetap tinggal di rumah. Tapi keluarganya nggak mau. Diangkat sama keluarganya. Dibungkus sama keluarganya. Dipindah ke kuburan. Karena memang itu rumah dia terakhir. Sebelum terjadinya kiamat kelak. Dan apa sih yang terjadi dengan orang yang datang ajalnya dalam kondisi dia belum siap. Dia ingin mendapatkan Ramadan ini agar dapat menghapuskan dosa-dosa dia. Dia ingin bertobat. Udah lama dia melakukan perbuatan dosa dan nista. Dan selalu iblis membisikkan angan-angan agar dia menunda-nunda taubatnya. Menunda-nunda beramal soleh dan datang tuh ajal.
sedangkan dia belum sempat melakukan perubahan dan perbuatan kebajikan. Allah menceritakan nih tentang manusia-manusia seperti ini. Kita ketika hadir mendampingi orang yang sekarat, kita tuh kadang-kala nggak tahu dia ini sedang berkata apa. Dia tidak paham dengan omongan orang-orang yang di sekitarnya. Kadangkala talqin la ilaha illallah juga dia tidak dengarkan. Nggak ada respon di diri dia. Allah menceritakan ternyata orang-orang tersebut berbicara. Coba dibuka Al-Qur'annya di surah Al-Mu'minun ayat 99 sama 100. Nah, silakan dibaca. Alex, silakan Mbak Alex. Atau Ustadz Abu Suja. Silakan Ustadz. Silakan. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarak كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Barakallahu fikum. Mungkin sama artinya, Ustaz. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, demikianlah keadaan orang-orang kafir itu. Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, ia berkata, "Wahai Tuhanku, ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia agar aku dapat berbuat kebaikan yang telah aku tinggalkan dulu." Kalla, sekali-kali tidak. Sungguh itu adalah dalih yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada barzakh sampai pada hari mereka dibangkitkan. Barakallahu fikum. Subhanallah jemaah. Mereka mengatakan itu. Tatkala perpisahan dengan dunia sudah dipastikan. Tatkala nampak buat dia tempat dia di surga dan tempat dia di neraka, maka dia mengatakan Rabbirji'un, kembalikan aku ke dunia ya Allah. Mau ngapain dia? Mau menyelesaikan kontrak yang belum tuntas? Ingin membangun kolam renang di belakang rumahnya yang sudah dia rencanakan? Meraih cita-cita yang belum terlaksana? Enggak. Dia tidak ingin kuliner sana, makan ini, bangun ini. Dia hanya ingin beramal soleh. Artinya kesempatan itu telah Allah berikan. Kita semua punya kesempatan yang sama. Ana, antum, fulan, fulana dikasih kesempatan yang sama oleh Allah Azza wa Jal. Dikasih umur, silahkan tuh. Umur itu digunakan. Untuk apa? Untuk beramal soleh. Tapi udah gak bisa ketika kematian itu tiba jamaah. Subhanallah jamaah. Mungkin sebagian kita yang masih hidup nih, belum kebayang sama dia bagaimana kesempatan yang telah Allah berikan kepada dia yang seharusnya tidak dia sia-siakan.
Kita kalau nggak lulus tes jamaah, tuh calon pegawai negeri yang mereka nggak lulus, masih ada kesempatan buat dia untuk melamar tahun depan, untuk mencoba tes tersebut. Nggak lulus lagi, melamar tahun depannya. Teman-teman yang pada kuliah, kadangkala tahun ini nggak diterima, atau di kampus ini tidak diterima, dia pindah kampus yang lainnya. Dia cari tempat yang lainnya yang memungkinkan bagi dia untuk sekolah. Ditolak di sana, berangkat ke tempat lainnya. Tahun ini nggak bisa, tahun depan dia lakukan. Karena dia masih hidup. Masih ada kesempatan buat dia. Tapi tatkala ajal datang menjemput, kalla. Udah nggak mungkin. Maka bagi setiap muslim yang hari ini masih hidup, yang besok mudah-mudahan engkau masih hidup, InsyaAllah sore nanti akan diladakan ru'yatul hilal. Kemudian akan ditentukan kapan kita berpuasa. Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu bercerita bahwa ada dua orang yang datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka masuk Islam bareng. Talha menceritakan salah satunya ini asyaddu ijtihadan minal akhar. Ada dua orang masuk Islamnya bareng. Berarti tanggal beramal dianya bareng. 0 dosa-dosa dia. Kemudian mereka baru berusaha untuk beramal. Yang satu lebih semangat, lebih tekun beramal daripada yang lainnya, daripada yang satunya. Faghazal mujtahid minhuma fastushhida. Yang semangat ini ikut berperang di jalan Allah, kemudian dia mati syahid. Thumma makatha al-akhar ba'dahu sanah. Thumma tuwfiya. Sahib yang satunya hidup setahun kemudian. Kemudian meninggal dunia. Qala Talha, meninggal biasa, meninggal tidak berjihad di jalan Allah, dia meninggal mungkin dengan sakit di negerinya. Kemudian Talha ini mengatakan, fara'aitu fil manam baina ana 'inda babil jannah idza ana bihima. Aku kemudian bermimpi, dalam mimpiku itu subhanallah, seakan-akan aku berada di pintu surga. Dan di situ aku berjumpa dengan dua sahibku. Dua orang ini ada di situ. Fa kharaja kharijun minal jannah. Kata Talha, tahu-tahu ada yang keluar dari surga, memberikan izin kepada orang yang mati terlambat. Yang mati, bukan mati syahid, untuk masuk surga dulu. Kemudian dapat berapa waktu dia keluar lagi, menyuruh orang yang mati syahid ini untuk masuk surga. Thumma raja'a ilaihi faqala irji' fa innaka lam ya'na laka ba'd. Engkau pulang, waktumu belum tiba. Waktumu belum tiba. Lam ya'ni laka ba'd. Belum. Fa asbaha Talha yuhaddits bihin nas. Talha bangun paginya cerita sama orang-orang nih. Maka orang-orang heran mereka. Apa yang mereka herankan? Soalnya yang mati syahid, ini mati syahid, mati di medan perang. Kita tahu fadilah orang yang mati di medan perang. Kok masuk surganya terlambat? Malah didahului oleh orang yang mati biasa. Hibati fillah, para sahabat adalah orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan.
Allah mengatakan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Kalau urusannya surga, itulah yang harus kita berlomba-lomba. Bersungguh-sungguh berjuang walaupun nyawa jadi korbannya demi meraih surga Allah Azza wa Jalla. Maka mereka heran, kenapa yang mati syahid kok terlambat masuk surganya? Maka akhirnya berita itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi mengatakan, "Min ayyi dzalika ta'jabun?" Dari apanya kalian takjub itu? Dari apanya? Maka mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, hadza kana ashadd ar-rajulain ijtihadan, thumma istushhid." Ini ya Rasul, ini orang yang mati syahid ini, dia lebih semangat beramal, lebih tekun beramal, beribadah, dan dia mati syahid lagi. Wa dakhala hadzal akhir jannah qablahu. Tapi kok bisa yang terakhir mati masuk surga duluan? Maka Nabi SAW berusaha untuk mengajak para sahabat berfikir. Beliau tidak memberikan jawaban secara langsung. Dan ini salah satu keindahan cara dan metode Rasulullah SAW mengajar. Beliau berkata kepada para sahabatnya, "Alaysa qad makatha hadha ba'dahu sana?" Bukankah orang ini hidup setahun setelah yang itu meninggal? Qalu bala. Iya betul Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan lagi, wa adraka Ramadan fasama wa shalla kadza wa kadza min sajdatin fis sana. Bukankah kemudian dia yang hidup setahun kemudian ini hadir di bulan Ramadan, kemudian dia berpuasa, dia melaksanakan sholat, entah berapa sujud yang telah dia lakukan selama 1 tahun. Qalu bala, iya ya Rasulullah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fama bainahuma ab'ad mimma bainas sama wal ard. Kalian tahu derajat antara yang mati syahid dengan yang mati biasa ini, yang dapat bulan Ramadan, itu seperti antara langit, bahkan lebih jauh antara langit dan bumi derajat mereka. Perbandingannya, jemaah. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Lalu kita nggak mau ambil kesempatan nih. Kalau mungkin antum, jangan antum lah, kita terjebak dalam perbuatan dosa, atau kita sibuk dengan perbuatan-perbuatan mubah selama sebulan-bulan, besok insya Allah atau lusa, Allah telah berikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri kita, agar kita bisa lebih baik daripada yang lalu. Gimana caranya? Agar kesempatan ini di tengah-tengah wabah COVID-19, di tengah-tengah masalah ekonomi yang begitu menyulitkan, di dunia ini ada jutaan manusia yang di PHK, yang dirumahkan, yang kehilangan pekerjaan. Mungkin ada yang tidak terdampak secara ekonomi, tapi secara kesehatan, secara psikologi, tetap dia terdampak. Terus bagaimana cara memanfaatkan kesempatan Ramadan? Nggak ada lagi pikiran, ya insya Allah karena tahun ini anak nggak bisa terawih, insya Allah tahun depan anak terawih lah. Soalnya masjidnya tutup Pak Ustaz. Insya Allah tahun depan. Siapa yang menjamin engkau sampai ke tahun depan? Siapa yang menjamin dirimu tidak terinfeksi dengan COVID-19? Man? Nggak ada. Kita ini tidak pernah tahu bagaimana kondisi kita. Tapi yang jelas, kita harus ambil kesempatan yang ada. Dulu orang mengatakan, telur hari ini lebih baik daripada ayam besok.
Kalau yang besok belum tentu, tapi yang jelas di depan kita. Kita mau sholat tarawih di rumah ya di rumah. Mau sahur bagaimana, bismillah semua dijalanin. Mudah-mudahan dengan COVID-19 ini Ramadan kita jadi lebih indah. Dan pahala kita semoga lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya. Ketika kita masih keluyuran, ketika kita masih ngelayap ke sana kemari. Haibatifillah, yang pertama, tujuan harus jelas. Yang kedua, niat harus tulus. Yang ketiga, aturannya harus dipelajarin. Yang keempat, perencanaan harus matang. Yang kelima, bonus-bonus, hadiah-hadiah itu harus antum catat sebagai bentuk keseriusan antum. Yang keenam sebenarnya latihan. Orang kalau mau sukses itu subhanallah ya, dia ikut pelatihan ini, ada yang sekolah lagi, yang mau naik pangkat itu antum bisa lihat jemaah. Bagaimana dari AKBP mau jadi kombes di kepolisian. Dari kombes dia mau jadi bintang 1 nantinya. Sekolah mereka dites, diuji. Adanya pelatihan itu membuat seorang bisa mengambil kesempatan yang ada dengan baik. Kita mulai dengan yang pertama, yaitu tujuan harus jelas. Tujuan apa? Antum hidup itu untuk apa sih? Apa perbedaan antum sama sapi? Sapi diciptakan oleh Allah agar dia gemuk. Jadi nilai sapi itu adalah dengan postur tubuhnya, dengan bobotnya. Tapi apakah antum nilainya dengan postur tubuh antum? Sehingga kalau bicara orang baik yang seperti apa, oh ditimbang, orang baik itu ditimbang. Oh ini beratnya 100 kilo, ini 70 kilo, oh berarti lebih baik yang 100 kilo. Apakah seperti itu? Enggak, kita bukan sapi. Bukan. Sapi diciptakan untuk dimakan, untuk dikonsumsi sama kita. Tapi kita diciptakan untuk mengabdi sama Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika menghadapi COVID-19 dan antum tahu, ya Allah, aku ini hambamu ya Allah. Aku ini diciptakan sejak lahir sampai saat ini engkau yang memberikan rezeki kepada aku. Ketika kecil aku sakit, engkau juga yang menyembuhkan aku. Ketika kecil aku nggak bisa mendapatkan rezeki kecuali yang dari engkau ya Allah. Maka kalau bicara tujuan jemaah, tujuan ini Masya Allah membuat orang tidak tersesat. Membuat orang tidak bingung. Antum pernah nggak naik mobil, di belakang mobil yang sedang cari alamat? Tahu-tahu dia mau berhenti. Tahu-tahu dia di perempatan itu, dia mau belok ke kiri, tahu-tahu ke kanan. Nanti balik lagi tuh dia. Karena dia masih bingung, anak ini mau kemana belum jelas. Dan dia akan membingungkan orang lain, dan dirinya akan tersesat pada akhirnya. Allah Azza wa Jal menjelaskan tentang keberadaan kita. Di surah Al-Mu'minun, ayat 115. Coba dibaca. Di surah Al-Mu'minun, ayat 115. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. Barakallah. Maka artinya
apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian main-main tanpa ada maksud, dan bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Maka Maha Tinggi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Raja yang sebenarnya. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang memiliki arsy yang mulia. Ahibati fillah, nggak main-main jam. Kita dihadirkan di sini bukan untuk bermain-main. Antum melihat ada orang yang diterima kerja, kemudian kerjanya hanya tiduran. Kasih tugas dia, kamu masuk jam 8, pulang jam 4. Tahu-tahu dia masuk jam 10 seenaknya, pulang jam 2. Kira-kira bagaimana masa depan orang seperti ini? Allah Azza wa Jalla menciptakan kita untuk mengabdi kepadanya. Kita akan balik jemaah. Musibah-musibah yang terjadi itu membuat kita semakin sadar nih. Fulan pergi, satu kampung mati, satu pesawat meledak. Apakah setelah itu mereka tidak akan pernah dibangkitkan kembali? Kita selalu mengatakan tatkala ada musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah. Kita ini milik Allah, syama. Kita ini abdinya Allah. Dimanapun antum bekerja, apapun posisi antum, antum adalah hamba Allah Azza wa Jal, dimiliki oleh Allah Azza wa Jal. Kapan Allah akan berhentikan antum? Allah akan berhentikan antum. Bos antum mau memberhentikan antum, tapi Allah ingin antum tetap di tempat itu, bosnya mungkin yang akan dikeluarkan. Kenapa? Ana Abdullah. Aku ini hambanya Allah. Adapun tujuan puasa, kenapa disyariatkan puasa sekarang? Kenapa kita puasa? Kenapa orang sibuk? Apakah puasa itu untuk perbaikan gizi? Apakah puasa itu agar kita sehat? Apakah puasa itu agar kita kumpul sama keluarga? Apakah puasa itu agar kita buka bersama, sahur bersama di jalanan? Subhanallah. Tujuan puasa tolong difahami. Apa tujuan berpuasa? Allah sebutkan di surat Al-Baqarah ayat 183. Di surah Al-Baqarah ayat 183 Allah jelaskan kenapa diwajibkan puasa. Nah, tafadhal. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk melakukan saum atau berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Subhanallah. Itu tujuan. Allah tidak ingin memberatkan kita. Allah tidak ingin melarang kita makan dari fajar sampai matahari tenggelam agar kita sakit. Enggak. Oleh karena itu yang sakit boleh nggak puasa. Karena Allah tidak ingin memberatkan kita, tapi ingin agar kita bertakwa. Agar naik tuh derajat kita. Agar keimanan itu levelnya naik. Banyak orang selalu bertanya, Ustadz gimana Ustadz agar iman itu bisa naik di Ramadan? Allah syariatkan Ramadan agar iman antum naik. Agar antum semakin takut sama Allah Azza wa Jalla. Agar antum semakin sadar dengan tujuan diciptakannya diri antum. Antum terlihat makan karena disuruh makan. Berhenti makan karena aturan. Kita belajar disiplin Ramadan.
Karena yang masuk surga itu hanya orang-orang yang bertakwa. Maka Allah ingin membersihkan kita, menempa kita agar kita layak untuk menjadi penghuni surga dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, niat harus tulus, ikhlas, nggak boleh bercampur-campur. Kita insya Allah udah faham hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Amalan itu harus ada niatnya. Dan orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Niat itu dapat merubah kebiasaan menjadi ibadah. Kebutuhan berpahala. Makan. Kita kalau makan tiap hari kita makan. Mungkin kita nggak pernah niat apa-apa ketika makan. Niatnya hanya untuk supaya tidak lapar. Ada yang niatnya hanya untuk menikmati. Tapi ada orang makan. Dia serius makan. Dia punya niat, ya Allah aku kepingin supaya bisa bangun malam nanti ya Allah. Dia minum vitamin. Dia minum obatnya supaya kaki dia jadi kuat. Anak ingin lutut anak ini nggak nyeri-nyeri ketika bangun sholat malam. Tidur. Ada istilah ibadah tidurnya orang puasa itu ibadah. Nggak, hadisnya nggak sahih. Tapi ketika orang tidur dengan niat supaya dia dapat lebih kuat beribadah, maka bernilai ibadah. Ada pahalanya di sisi Allah Azza wa Jalla. Sedangkan kita nih kalau ngelihat ya kondisi masyarakat, kita nggak tahu dengan hati mereka, tapi kita tahu dengan hati kita. Ada sebagian yang mengatakan adatul arifin ibadah wa ibadatul awam adah. Kebiasaannya orang-orang yang arif, yang kenal sama Allah Azza wa Jalla, yang tahu dengan tujuan diciptakan dirinya, kebiasaan dia itu ibadah. Dan ibadahnya orang-orang awam itu banyak hanya rutinitas. Jadi ibadahnya orang alim itu, kebiasaannya orang alim itu ibadah. Ada ibadahnya orang awam ini ternyata jadi kebiasaan doang. Hanya rutinitas. Kenapa antum puasa? Ya biasa Ustaz. Selama ini memang kalau Ramadan puasa Pak Ustaz. Terus kalau nggak puasa nggak enak Ustaz. Soalnya di rumah semua pada puasa. Masya Allah. Ada orang yang seperti itu. Maka antum dapat melihat orang-orang berpuasa di bulan Ramadan tapi nggak sholat. Bayangin nih. Kenapa dia puasa sih? Untuk apa dia puasa sih? Kalau ternyata dia nggak sholat gitu. Ya hanya untuk kesenangan. Enak saat kita kalau sahur bareng-bareng ya. Kemudian nanti tuh waktu berbuka rame-rame. Makanya seringkali kita melihat orang-orang mengadakan buka bersama di restoran. Yang restoran tersebut tidak menyediakan tempat sholat. Atau tempat sholatnya sedikit. Atau jauh dari masjid. Ya orang-orang makan terus sampai isya. Karena niat dia nggak jelas. Hanya sebuah rutinitas yang dia kerjakan. Jangan sampai kita seperti itu. Ada orang yang berpuasa karena tradisi dan kebiasaan. Ada lagi orang yang puasa karena niatnya nggak jelas. Dia hanya puasa lahirnya doang. Hanya lahirnya. Artinya secara batin dia nggak puasa. Tetap dia makan haram. Tetap dia nipu orang. Tetap dia ribain orang. Sehingga Nabi SAW mengatakan rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Yang benar gimana niatnya?
Rasul SAW menjelaskan, man shama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Nih, kalau bicara niat puasa, apa niatnya? Imanan. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman, motivator dia berpuasa, yang mendorong dia untuk berpuasa karena dia beriman. Kenapa antum puasa, Ustaz? Ana beriman, Ustaz. Disuruh sama Allah. Allah yang mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu. Allah panggil Ustaz ana untuk berpuasa. Ana puasa, Ustaz. Karena diperintah Allah Azza wa Jalla. Wahtisaban. Ya tentunya Ustaz, ana juga berharap pahala lah. Ya, ana berharap keridhaan Allah. Ana ini banyak dosanya, Ustaz. Semoga Allah ngampuni dosa-dosa ana, dan pada akhirnya harapan ana masuk surga, Ustaz. Ini niatnya. Kalau antum niat seperti ini, dorongan yang membuat antum berpuasa adalah iman. Ana beriman kepada Allah Al-Khaliq, yang berhak disembah hanya Allah Azza wa Jal. La ilaha illallah. Dan dialah yang memerintahkan kepada ana beribadah. Ana dikasih segala fasilitas oleh Allah Azza wa Jal. Kemudian anda diperintahkan untuk beribadah. Dan dia berjanji untuk memberikan pahala atas apa yang ana kerjakan. Masa ana nggak puasa, Ustaz? Ana dipanggil bos aja nurut. Kadangkala nih teman-teman kita ada yang kerja nggak tahu ya betapa taatnya tuh orang. Dimutasi dari Jawa, dimutasi ke Papua, berangkat dia. Dimutasi ke pedalaman Kalimantan, berangkat. Kenapa? Karena fulus. Karena ada keyakinan dia berharap naik pangkatnya. Harus seperti ini Pak Ustadz memang. Dia ada keyakinan ini jalannya agar gajinya naik. Kenapa kalau untuk urusan dunia antum semangat, tapi untuk urusan akhirat kadangkala niat aja nggak benar. Tapi yang ketiga, aturan harus dipelajarin. Oleh karena itu banyak para ustadz di awal-awal Ramadan atau di akhir bulan Sya'ban mulai itu jelasin fikih Ramadan, mulai jelasin bagaimana sunnahnya berbuka, sunnahnya sahur. Dijelasin gimana taraweh nih sekarang, kalau taraweh di rumah, bagaimana caranya sholat taraweh di rumah, apakah 11 rakaat atau 23, 21 atau berapa jumlahnya, mulai dipelajarin. Dan kalau bicara aturan, selain aturan yang berkaitan dengan puasa, ada sebuah aturan yang antum harus pahami, bahwa Allah nggak butuh sama ibadah kita. Allah nggak butuh. Subhanallah ya. Allah berfirman nih. Allah mengatakan, anak kok lupa sama suratnya jemaah. Nah, di surat Ibrahim ayat 8. Di surah Ibrahim ayat 8. Surah Ibrahim ayat 8. Nam, tafadhal. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. Dan Nabi Musa berkata alaihissalam, jika kalian dan orang yang ada di bumi semuanya kufur, mengingkari nikmat Allah Azza wa Jalla, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kaya, maha terpuji. Allahu Akbar ya. Allah nggak butuh dengan puasa kita. Allah nggak perlu sama sholat taraweh kita. Allah nggak perlu sama haji kita, sama sedekah kita, sama zakat kita. La. Kalau semua yang di muka bumi ini, seluruh penduduk Indonesia yang berjumlah 250 juta lebih, semuanya kafir. Kalau di Indonesia tidak ada satupun masjid,
Tidak ada satupun manusia yang sholat. Tidak ada satupun manusia yang memanggil Allah. Allah itu maha kaya. Allah nggak butuh sama ibadah kalian. Ini yang perlu kita tumbuhkan sebagai sebuah modal. Ketika beribadah, aturan yang pertama, Allah nggak butuh sama antum. Kita yang butuh sama Allah. Yang kedua, nih aturan-aturan yang detail tentang pembatal puasa. Pelajarin apa saja yang membatalkan puasa. Nggak boleh makan, nggak boleh minum. Menahan syahwatnya di siang hari. Dari fajar terbit sampai matahari tenggelam. Jangan menggaulin istri. Ini penting nih jamaah. Kenapa? Karena ada yang tanya sama ana. Orangnya udah mati. Ini orangnya sudah mati. Yang bertanya itu kerabatnya. Ustadz, keluarga ana ini dulu di siang hari Ramadan, dia itu memang nggak makan, nggak minum, tapi dia kumpulin istrinya, Ustadz. Bayangkan, sampai mati orang. Bagaimana hukumnya? Allah yang akan menghisap dia. Hidup di tengah-tengah umat Islam. Kalau bicara mungkin harus ada pengganti ini itu, wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas, semua akan dihisap. Kenapa antum nggak belajar? 6 tahun antum belajar di SD, 3 tahun belajar di SMP, 3 tahun di SMU, kuliah, nggak tahu hukum yang berkaitan dengan ibadah Ramadan. Menggaulin istrinya di siang hari di bulan Ramadan. Kalau antum hidup di tempat yang tidak ada umat Islam, apalagi sekarang dengan adanya media, nggak ada alasan lagi. Dan ada orang-orang yang memaksa berbuka dengan sengaja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, ini Nabi ketika bermimpi, dia didatangi oleh 2 orang yang membawanya ke sebuah tempat. Kemudian beliau mengatakan, "Tsumma talaqa bi fa idza ana biqaumin mu'allaqina bi araqibihim musyaqqaqatun ashdaquhum tasilu ashdaquhum daman." Dalam mimpi kau melihat ada orang-orang yang digantung kebalik. Yang dibantol itu jamaah tempat mata kakinya itu jamaah. Terjungkir dia, bibirnya sobek-sobek sehingga darah itu mengucur dengan derasnya. Faqultu man haula, siapa mereka? Faqila haula alladzina yuftiruna qabla tahillati saumihim. Mereka orang-orang yang berbuka sebelum waktunya. Nih banyak suami-suami yang di rumah puasa, di tempat kerja nggak puasa. Sekarang antum di rumah. Makanya ada istri-istri yang kalau waktu siang itu nyari suaminya di warung. Karena suaminya kalau di rumah puasa. Jadi kalau bulan puasa itu ada warung yang ditutup kainnya. Tutup kain, tapi kalau dilihat di bawah itu banyak kaki di dalam jemaah. Ada manusia di dalam. Mereka yang berbuka sebelum waktunya akan diancam dengan azab seperti ini. Maka tolong aturannya dipelajarin. Yang sakit, musafir, hamil, menyusui, nggak mampu puasa, orang tua renta, nggak bisa puasa, maka diperbolehkan untuk tidak puasa. Ada yang harus ganti puasa, ada yang bayar fidyah. Kemudian Ramadan juga aturannya nahan emosi, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang bodoh, seharusnya tidak dilakukan manusia yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jaga lisannya, komentar-komentar negatif diilangin, komentar-komentar yang mendukung. Kritikan tafadhol, tapi kritikan yang membangun. Jadi jaga lisan kita, bukan hanya di bulan Ramadan sebenarnya, tapi di bulan Ramadan karena kita sedang dalam kondisi beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, maka harus lebih dalam lagi menjaga hal itu. Kemudian jamaah rahimakumullah, bicara aturan, ingat
Semua ibadah itu syaratnya dua. Ikhlas sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Jangan puasa ya bikin-bikin sendiri. Wahai Ustadz, anak ini kan sekarang di Indonesia ini puasa anggap 13 jam. Di Jember ini jam 4 sampai jam 6 anggaplah seperti itu. Berapa jam? 12 jam. Anggap 12 jam puasanya. Ana gimana Ustaz kalau ana puasanya insya Allah mulai jam 6 pagi. Bukan 12 jam jemaah. Berapa? 14 jam. 14 jam. Sekarang dia rubah. Ustaz, ana mau puasa mulai jam 6 sampai jam 8 Ustaz. Kan sama jamnya Ustaz. Sama-sama 14 jam. Atau ana tambahin lah. Ana buka jam 8.30 menit. Aturannya itu fajar terbit sampai matahari tenggelam. Jangan bikin-bikin sendiri. Kalau bicara akal kita jamaah, antum bisa bikin. Dihitung berapa jam orang ini tidak makan dan minum, ana akan lakukan yang sama, tapi hanya berbeda waktunya. Maka ingat, aturannya harus sesuai dengan agama kita. Kemudian ana tadi sampaikan yang keempat, perencanaan harus matang. Kenapa rencana harus matang? Karena Ramadan ini hanya 720 jam. Betul? Hah? Berapa jam Ramadan itu jemaah? 720 jam. 24 kali 30. Jemaah. 720 Ustaz. Sahih, 720 jam. Bayangin, nggak lama puasa kita. Ramadannya nggak lama. Puasanya anggap setengahnya. Sisanya malam hari. Dalam setahun kita tahu hanya ayyaman ma'dudat. Hanya hari-hari yang terhitung, 30 hari. Dalam setahun kita punya 356 hari. Puasa kalau enggak 30 hari, 29 hari. Ada. Lalu kita enggak mau ngambil kesempatan, enggak mau bikin perencanaan. Antum lihat tuh orang-orang kalau sedang berlibur ya, itu mereka punya jadwal. Mereka kalau sedang rekreasi, ikut travel ya, tur kemana, itu jadwalnya jelas. Nanti insya Allah jam sekian kita bangun. Kemudian kita sarapan. Jam 7 kita berangkat ke tempat ini. Insya Allah hari ini akan ada 7 destinasi yang akan kita kunjungin. Di tempat ini sejam, tempat ini sejam. Masya Allah. Hanya untuk liburan. Iya Ustaz. Karena waktunya cuma pendek Ustaz. Habis itu kita pulang. Kita harus nikmatin. Nah, nikmatin Ramadan. Yang hanya 70-20 jam. 720 jam. 720 jam. Tolong dinikmatin. Kalau antum nggak punya perencanaan ya. Sholat umpamanya, ana insya Allah Ramadan sholat 40 rakaat. Antum biasanya sholat berapa? 17 rakaat kan? Ramadan 40 rakaat. Yang 17 jelas yang wajib. Selesai. Tambah apa? Tambah sholat malam 11 rakaat. Berapa udah? 11 tambah 17 20 28. Masya Allah. Tambah sholat rawatib yang 12. Jadi berapa udah? 40 udah. Qobliyah subuh, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur ya. Kemudian ba'dal maghrib, ba'dal isya. Saya lihat tuh. Jadi kita ambil, punya rencana insya Allah. Ana pergi antum di rumah lagi sudah. Nggak kemana-mana. Nggak ada istilah telat qobliyah. Aduh Ustaz, ana sampai masjid sudah assalamualaikum. Sekarang antum nggak ke masjid. Yang terdampak ini daerah-daerah merah, zona merah. Mereka nggak ke masjid, di rumah sholatnya tetap 17 rakaat. Ramadan manfaatkan 40 rakaat. Apalagi antum yang suami. Semua sudah siap.
Dia datang, tunggu dulu, Aba belum qobliyah. Qobliyah. Semuanya nungguin abahnya. Apa kesempatan ini nggak bisa dimanfaatkan buat antum? Ini kalau bicara sholatnya. Kualitasnya jelas. Jangan sampai Ramadan, Nabi SAW sholat malam itu Masya Allah. Di luar Ramadan. Satu rakaat beliau kadangkala baca Al-Baqarah. Harus sujud. Satu rakaat. Di kesempatan lain, di hadis Hudzaifah, Nabi SAW sholat. Baca apa? Satu rakaat, baca Al-Baqarah sampai selesai. Tambahin An-Nisa, tambahin Ali Imran, satu rakaat. Di sini kita perbaikin kualitas sholat kita, jumlahnya juga diperbaikin. Jangan hanya jumlahnya yang ditambah, tapi nggak karu-karuan kualitasnya. Pernah ngeliat barang reject? Orang itu kadang-kala kalau terburu-buru bikin barang, pesanan orang, akhirnya barangnya ditolak semuanya. Anda mengatakan ngejar target, Anda ngejar target, alhamdulillah udah bikin baju nih, jumlahnya 1000 piece. Oh, kasihin, ditolak. Yang 800 enggak layak. Kenapa? Karena terburu-buru. Maka kualitas tetap dijaga. Kemudian rencana juga hatam Quran. Bulan Ramadan, Syahrul Quran. Ya. Bagaimana Rasul SAW membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Bagaimana para sahabat membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Bagaimana para tabi'in membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Bagaimana tabi'ut tabi'in. Antum merencanakan. Oh, ana tahu ada seorang tabi'in yang namanya Al-Aswad ibn Yazid. Dia itu biasa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan setiap 2 malam. 2 malam hatam. Dan di luar bulan Ramadan setiap 6 malam. Tapi di bulan Ramadan dia hatam 15 kali. Antum targetnya berapa? Rencananya berapa? Insya Allah Ustaz, ana bulan Ramadan ini hatam 1 kali. Gak apa-apa. Tapi ada rencana. Ketika tidak rencana, kan banyak orang gak hatam. Puluhan tahun gak hatam Quran. Sampai lulus doktor, profesor. Di bidangnya, di bidang duniawi umpamanya. Sampai lulus Quran gak pernah hatam. Dia menyelesaikan tesisnya, menyelesaikan disertasinya, menyelesaikan penelitiannya. Hadal Quran. Dia nggak urusin. Nih sekarang kita harus punya rencana. Bukan rencana kuliner. Ada ibu-ibu atau bapak-bapak juga yang sudah. Untuk Ramadan ini alhamdulillah Ustaz. Saya sudah mencatat 30 menu selama 30 hari. Bayangin jamaah. Rencananya mateng banget tuh dia. Malam ini berbuka kolak pisang sama nangka sama apalah. Malam besok bukanya ini, malam besok sahurnya pun Masya Allah. Itu direncanakan mereka. Bumbu-bumbu digiling, taruh di kulkasnya, disiapin sudah. Tiap malam ada tulisannya sudah. Malam pertama masukin, seret. Malam kedua, jus, Masya Allah. Dari jus apokat sampai jus, entah sampai jus wortel, jus apa, semuanya ada. Tapi jus Al-Quran nggak pernah diselesaikan. Tolong kalau ingin kesempatan ini jadi lebih baik, jangan disia-siakan. Itu Quran, kalau kita Quran, kalau bicara zikir ya, zikir pagi dan petang ya. Kemudian orang puasa ini juga punya doa mustajab, mulai dikumpulin doa-doa Nabi SAW, kumpulin tuh. Aku mau baca nih doa-doa Nabi ba'dal asar sebelum berbuka, direncanakan semuanya. Bukan sebelum asar ribut. Kemana? Alhamdulillah sekarang nggak ada ngabuburit insya Allah. Dulu orang sebelum maghrib, di waktu yang mulia, mereka sibuk keliling-keliling nyari malam katanya. Pertanyaannya, di mana dia ketemu malam? Di rumahnya. Dia keliling muter, nanti ketemu malam di rumah. Kalau ketemu malam di rumah, tetap di rumah lah. Ngapain? Dicari itu malam. Datang itu malam. Maka zikir dan doa didawamkan. Kemudian sodakoh,
rencanakan, anak mau sedekah sekian, anak punya rezeki, alhamdulillah nih banyak orang-orang terdampak COVID-19, nih ada para medis yang kesian mereka pakai APD yang serba darurat. Bagaimana sekarang kita bisa bantu mereka? Kita lihat fakir-fakir miskin tetangga kita yang terdampak, bagi-bagi sembako. Direncanakan di bulan Ramadan ini. Kemudian nih di akhir Ramadan ingat ada Lailatul Qadar. Selama ini yang nggak bisa itikaf, Ustaz, ana harus kerja, Ustaz, nggak bisa itikaf, pulang malam. Ada orang yang harus mudik, sekarang mudik nggak boleh. Nggak ada istilah lagi antum 10 hari terakhir ada di jalanan. Ada di mana? Iktikaf. Iktikaf masjidnya tutup, Ustaz. Ya udah, ibadah di rumah. Niat antum iktikaf di masjid dicatat insyaallah. Tetap antum di rumah. Raih Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Kemudian jamaah, ya yang terakhir nih, yang berkaitan dengan pelatihan tadi Anda sampaikan, ya kita tahulah waktu latihan udah habis. Tinggal sehari nih mau Ramadan. Kalau antum lihat tadi para salafus soleh itu masuk Ramadan itu gimana bahagianya, karena mereka selama ini udah latihan puasa sunnah. Orang puasa sunnah itu lebih berat dari puasa Ramadan. Kenapa? Dari sisi, tapi pahalanya lebih besar puasa Ramadan. Dari sisi dia puasa, yang lainnya nggak puasa. Dia keluar rumah semua warung buka. Dia puasa Senin Kemis semuanya buka. Tapi kalau puasa Ramadan dukungan begitu kuatnya. Pintu-pintu surga dibuka. Pintu-pintu neraka ditutup, setannya dibelenggu. Gimana antum nggak semangat beribadah? Tapi di luar itu puasa sunnah. Makanya latihan para salafus soleh ketika latihan puasa sunnah, puasa Daud, masuk Ramadan, gembira sekali dia jamaah. Makanya orang puasa itu punya dua kegembiraan. Farhatun 'inda fitrih wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Kegembiraan ketika dia berbuka dan kegembiraan ketika berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah memberkahi Ramadan kita dan Ramadan umat Islam. Tafadhalu kalau ada pertanyaan jamaah. Naam, tafadhal. Suaranya belum. Nanti mukanya kelihatan. Ya udah. Voice-nya orangnya nggak apa-apa keluar. Yang penting jangan pakai jilbab. Naam, tafadhal. Assalamualaikum. Ya, orang duluan. Emak-emak yang tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, afwan kalau mama nggak boleh pakai gambar, suaranya doang. Ah, nggak ada gambarnya Ustaz. Ana Ya, nggak ada pakai gambarnya. Siap, Ana tadi ngomong kalau yang laki boleh pakai. Oh, enggak Naam, ada. tafadhal. Iya. Afwan Ustaz mau nanya, kalau kemarin kan pengalaman puasa kemarin itu di saat kita menstruasi, itu kan kegiatannya kan Ana malah sibuk mengejar kue buat lebaran tuh Ustaz. Naam. Jadi moga-moga Allah beri kekuatan Ana di tahun ini. Ana ingin memperbaiki diri. Jadi Ana memang meninggalkan untuk membuat kue. Terus amalan apa Ustaz ketika menstruasi? Apakah bisa membaca mushaf yang di ini Ustaz di HP sesuai kayak misalnya suami Ana kan baca mushaf mengejar target 30 hatam 30 juz. Ana apakah boleh mengejar target juga Ustaz? Nah, Lihat HP. barakallahu fikum. Iya jamaah, berkaitan dengan kondisi putri-putri Adam yang mereka nggak bisa sempurna 30 hari berpuasa ketika datang bulan. Amalan apa sih yang harus dia lakukan ketika dia datang bulan? Kalau bicara baca Quran, perempuan nggak boleh baca Quran lewat mushaf ketika datang bulan. Pakai mushaf nggak boleh.
Tapi ketika dia membaca Al-Quran tidak menggunakan mushaf, maka masalah ini diperselisihkan oleh para ulama. Tapi insya Allah pendapat yang lebih kuat, diperbolehkan bagi wanita membaca Al-Quranul Karim ketika datang bulan namun tidak menggunakan mushaf. Dia dapat menggunakan handphonenya umpamanya, dia baca Al-Quranul Karim lewat sana, nggak ada masalah. Lewat kitab tafsir umpamanya dia baca Al-Quranul Karim. Dan kalau kita bicara sebulan satu kali khatam, kayaknya terlalu sedikit. Kenapa terlalu sedikit? Sekarang kita di rumah aja. Ngapain sekarang? Anggap kita punya perencanaan bulan ini atau bulan Ramadan tahun ini, ana akan baca Quran sehari 3 jam. Tinggal diatur waktunya. Orang yang lancar bacaan Qur'annya insya Allah setengah jam khatam. Tapi anggap dia nggak lancar, mungkin dia baca sama artinya 3 jam. Seperti anak yang sekolah nih, buat adik-adik yang mungkin juga tinggal di rumah, nggak berangkat ke sekolahan ya. Nanti antum biasa sekolah dari jam 7 sampai jam 2. Ada yang full day, sekarang full day di rumah. Maka waktunya bisa lebih banyak untuk membaca Al-Quranul Karim. Dan buat perempuan yang sedang datang bulan, ingat, tidak menghalangi hal ini anti untuk bekerja, untuk bikin kue, tapi tetap beramal. Gimana caranya? Anti bikin kue lisannya tetap basah dengan zikrullah. Tetap zikrullah. Anti masukin kue subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada pekerjaan yang nggak perlu akal kita ikut di sana. Akal kita bisa berzikir mengenai subhanallah wa bihamdihi. Sudah tinggal masukin, ini kan rutinitas masukin kue umpamanya. Lisannya tetap berzikir. Jadi bukan berarti orang itu nggak bekerja sama sekali. Di 10 hari terakhir memang Rasulullah SAW fokus untuk beribadah meninggalkan urusan dunia. Jadi kalau anti mungkin mau bikin kue bisa di 10 hari awal ya, 10 hari pertengahan, 10 hari terakhir manfaatkan untuk benar-benar meraih karunia Allah Azza wa Jalla. Di malam hari semangat beribadah, di siang hari juga tetap semangat beribadah. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, barakallahu fiik. Wa fiikum wa barak. Ustaz, nggak ada gambarnya antum? Gambar sebentar, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Masya Allah, waalaikumsalam warahmatullahi wa sahlan. Anak kira sambil tiduran antum tanya. Apa Ustaz? Nah. Mohon pendapatnya mengenai Al-Baqarah ayat 187. Anda masih bingung bahwa di 10 hari terakhir itu sama sekali tidak boleh mencampuri istri atau memang boleh? Yang nggak boleh itu pada saat itikafnya atau memang saat ini kan kita nggak masjidnya kan tutup ya Ustaz, jadi kita di rumah ya. Apakah itu tetap berlaku larangan tidak boleh mencampuri istri di 10 hari terakhir atau bagaimana Ustaz? Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, iya kalau kita bicara bulan Ramadan selama 30 hari tidak boleh seorang suami menggauli istrinya di siang hari Ramadan. Jelas. Full nggak boleh menggauli. Tapi di malam harinya full boleh menggauli istrinya. Dari tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 30 Ramadan. Boleh malam harinya menggauli istrinya. Yang ketiga permasalahannya, gimana orang yang iktikaf? Orang yang niat iktikaf di masjid, maka dia tidak boleh pulang gaulin istrinya. Kemudian dia masuk lagi ke masjid. Batal dia punya iktikaf. Terus gimana kalau di rumah? Di rumah kita kan nggak iktikaf. Kita nggak ada iktikaf di rumah. Iktikaf itu di masjid. Bahkan syarat masjidnya ada yang mensyaratkan harus masjid yang diadakan sholat Jumat di sana. Maka bagi para suami yang 10 hari terakhir di rumah, dia boleh menggauli istrinya. Tapi lebih baik ya
kencangkan sarungnya. Karena cerita sahabat Nabi bagaimana Rasulullah SAW kalau sudah masuk 10 hari terakhir, beliau i'tazalan nisa, beliau tinggalkan istri-istrinya. Maka antum di rumah fokus ibadah, malam harinya dihidupkan. Ya, kalau mau gaulin istri nggak apa-apa, bukan nggak boleh, karena antum bukan i'tikaf, antum boleh gaulin istri antum. Tapi kalau antum mau fokus ibadah, kadang-kala orang habis gaulin istrinya jadi tambah lemas, tapi nggak bisa sholat malam atau gimana, maka lebih baik fokus beribadah. Tapi bukan berarti nggak boleh menggaulin istri, boleh menggaulin istrinya di malam hari di bulan Ramadan, walaupun di 10 hari terakhir, karena antum tidak iktikaf. Tapi kalau antum iktikaf di masjid, maka nggak boleh menggaulin istrinya. Hada wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Mau tanya mengenai itu, kalau orang sudah melakukan sholat tarawih pada Isya, kita melaksanakan tarawih misalnya 11 rakaat, 8 rakaat sholat tarawih, 3 rakaat witir. Apa tengah malam kalau kita bangun lagi boleh melaksanakan sholat malam lagi, tahajud atau qiyamul lail, atau cukup dengan tarawih aja? Syukran, jazakallah khair. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Alhamdulillah kondisi sekarang ini dengan COVID-19 ya. Kalau kita sholat tarawih di rumah, dan kita punya niat untuk sholat lagi nanti malamnya, maka usahakan nggak ditutup dengan witir. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita untuk menjadikan witir itu akhir sholat kita. Jadi kalau kita sholatnya di rumah, ya bapaknya jadi imam, bapaknya ngatakan yuk kita sholat habis isya, sholat umpamanya 8 rakaat, kemudian nanti insya Allah sebelum sahur abah bangunin lagi, kita sholat malam lagi umpamanya, seperti itu. Maka tidak perlu ditutup sama witir. Tapi kalau orang sudah menutup dengan witir, maka tatkala malam hari dia ingin sholat lagi, dia nggak perlu witir lagi. Walaupun ada sebagian ulama yang mengkondisikan witir itu supaya jadi genap, sehingga ditambah sholatnya supaya jadi genap. Atau kalau antum jadi makmum, imamnya mau witir, makmumnya sedangkan mau nambah sholatnya, ketika imamnya assalamualaikum dia tambah, dia bangun lagi untuk menjadikan sholatnya itu adalah genap dan tidak witir. Witir dia kapan? Nanti ketika di akhir malam. Ini untuk pendapat jumhur ulama yang mereka membolehkan sholat malam itu lebih dari 11 rakaat, dan ana rasa pendapat itu pendapat yang lebih kuat berdasarkan dalil sabda Nabi SAW, salatul lail mathna mathna fa idza khashita al-fajra fa'utir biwahida. Salat malam itu dua-dua. Nabi tidak menyebutkan jumlahnya berapa rakaat, tapi caranya yang beliau sebutkan 2 rakaat. Kalau engkau takut subuh, maka tutup dengan witir 1 rakaat. Barakallahu fikum. Jazakallah khair, Ustaz. Wa iyyakum. Naam, tafadhal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Siapa yang tanya ini? Rizky, Ustaz. Kok nggak muncul gambarnya di sini? Bentar, Ustaz. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhal. Ada program untuk anak kelas 1 sampai kelas 3, kelas 4 SD selama Ramadan di saat corona ini, Ustaz. Kadang kan orang tua saking semangatnya, anaknya pun harus sholat tepat waktu, tidak ada toleransi misalkan. Juga saat taraweh ikut makmum yang mungkin bacaannya agak panjang. Bagaimana solusinya buat anak-anak
kita yang usia di kelas 1 sampai kelas 4 SD lah kurang lebih. Syukran. Nah, barakallahu fiik. Nah, ya kalau kita lihat ya, anak kelas 1 sampai kelas 4 ini sudah masuk umur yang diperintahkan orang tuanya untuk nyuruh mereka sholat. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, muru auladakum bis salah wahum abna'u sab'in awahum abna'u sab'i sinin. Suruh anak kalian mulai sholat ketika umur mereka 7 tahun. Mulai disuruh. Dan pukul mereka kalau mereka nggak sholat ketika umur mereka sudah 10 tahun. Tentunya itu berkaitan dengan mengajarkan sholat wajib. Sholat sunnah kita ajak mereka. Kita suruh mereka, kita didik mereka, kita ajarin mereka. Cuma gimana sekarang anak-anak ini? Anak-anak ini kan ya dia masih suka main-main. Dibiasakan. Caranya kalau bacaannya panjang-panjang, anaknya dipisahkan dari yang kecil-kecil. Jadi kalau di rumah jemaah, anak-anak kecil-kecil itu alhamdulillah sekarang mungkin dengan COVID-19 ini orang tua bisa mengontrol gimana anaknya. Selama ini banyak orang tuanya sholat di soft pertama, anaknya sholat di soft ketiga, itu anaknya dorong-dorongan sana, dorong-dorongan sini. Abahnya nggak tahu, abahnya pura-pura khusyuk sholatnya, nggak tahu yang di belakang itu ribut. Sekarang engkau yang jadi imam. Engkau lihat gimana gaya anakmu. Ini namanya anak-anak. Kalau capek, bikin istirahat. Istirahat, abah baca umpamanya, ini juga jamaah. Yang nggak hafal Al-Quranul Karim, bisa baca, buka mushaf untuk sholat sunnah. Sholat tarawih, dia buka mushaf. Anaknya selesai 10 menit, istirahat. Mamanya, yo anak-anak yang mau minum apa, selonjoran, main-main dulu. Istirahat 5 menit, habis 5 menit, sholat lagi. Bisa diatur seperti itu, karena nggak kemana-mana, di rumah saja. Bagi anak-anak tersebut. Dan anak-anak ini perlu dimotivasi. Motivasi itu tentunya yang paling utama adalah surga Allah Azza wa Jal. Kenapa dia sholat? Kenapa dia beribadah kepada Allah? Karena kalau cuma disuruh tanpa ada motivasi, biasanya namanya anak-anak males. Apalagi anak-anak ini semua diukur sama materi. Maka buat para orang tua, hendaklah memperhatikan. Jadi kalau tahu anaknya capek, istirahat. Istirahat dulu. Dan dalam program di rumah saja ini, tidur anak-anak itu diatur. Kapan mereka tidur? Kapan mereka bermain? Karena ada orang tua yang anaknya dikasih handphone, dia terus main atau dia sibuk dengan kesibukannya. Kasih waktu anaknya. Nah, main handphone, pegang handphone. Sekarang anak tuh semua pegang handphone karena sekolahnya pakai handphone semua jemaah. Tapi untuk bermain dengan handphonenya kasih waktu. Sehingga ketika pelaksanaan sholat tarawih, dia itu sehat. Seger. Tapi kalau dia nggak tidur siang, subhanallah, anak punya anak. Ya belum umur 7 tahun ya. Anak punya anak Yusuf, 5 tahun tuh umurnya dia. Berapa kali sholat maghrib sekali. Sholat maghrib sujud, dia nggak bangun lagi udah. Sampai assalamualaikum dia sujud terus. Isya juga sama. Sujud nggak bangun lagi. Karena kecapean. Dan ketika orang tua tahu anaknya kecapean, nggak bisa dipaksa. Kita tahu sendiri orang sholat sunnah ini kalau ngantuk sama Nabi SAW suruh tidur istirahat. Istirahat dulu. Nanti ketika seger, laksanakan sholat kembali. Hada wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair. Wa iyyakum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ini tentara yang tanya ini. Izin ana siap Ustaz. Ahlan wa sahlan, Masya Allah. Tafadhal. Dari MBI Bandung Ustaz. Naam. Afwan mau tanya Ustaz, karena ini kan kita sholat tarawih di rumah. Kemudian kita pasti jadi imam. Nah, untuk pada saat baca surat itu boleh pegang mushaf enggak Ustaz? Biar agak lama karena hafalan kan sedikit Ustaz. Syukran. Nah, Masya Allah jemaah. Iya. Jadi Ramadan ini memang Masya Allah ya.
insya Allah dengan COVID-19 ini semakin terbuka kita. Kita jadi sadar berapa sih hafalan Quran kita. Kita selama ini jadi makmum. Sekarang antum jadi imam. Ini menuntut para orang tua untuk memperbagus bacaannya. Diperbaiki bacaannya. Apalagi Al-Fatihah. Kalau bisa sekarang nih sebelum jadi imam, setoran hafalannya dulu. Yang punya hafalan. Setoran Al-Fatihahnya bisa online setorannya. Ada ustadz Masya Allah yang online setoran Qurannya. Bacakan Qurannya. Untuk melihat kebenaran bacaannya. Kemudian tambah hafalan Qurannya. Masa umur 40 tahun hafalan Qurannya tetap 5 surat. Umurnya 40 tahun hafalannya cuma Idza jaa nasrullah wal asri inna a'tainakal kautsar sama 3 surat terakhir itu sudah 6. Umurnya 60 tahun. Paling umurnya 40 tahun. Nasihat ana paling enggak hafalan surat antum itu ikut umur antum. Umur antum 30 tahun, hafalan suratnya 30 surat. Umur antum 50 tahun, hafalan antum 50 surat. Gimana kalau enggak hafal? Atau hafal cuma yang pendek-pendek, Ustaz. Ana kepingin 1 lembar sholatnya tiap rakaat. Boleh enggak pegang mushaf? Boleh pegang mushaf. Tapi ingat ketika pegang mushaf, usahakan dikasih tanda sehingga ketika membuka itu nggak nyari-nyari. Bukan Allahu Akbar. Mushafnya ada di mana? Antum cari di lemari apa? Gimana antum? Sudah disiapkan mushafnya. Kemudian ketika dibuka bukan cari. Antum buka dulu membuka daftar surat, cari daftar suratnya dulu. Nggak seperti itu jemaah. Itu bisa membatalkan sholat antum nantinya. Antum diperbolehkan membaca mushaf, bukan nyari-nyari dari mushaf. Sehingga antum buka mushafnya yang antum akan baca sudah dipersiapkan. Nanti rakaat kedua sudah tahu, sudah dipersiapkan. Jadi yang dibuka itu bukan nyari-nyari di mana di list halaman surat, enggak. Insya Allah enggak apa-apa. Asalkan tidak terlalu banyak antum bergerak, Qurannya sudah disiapin atau Qurannya mau ditaruh di depan sana dengan Quran yang besar sehingga antum tidak perlu memegangnya, insya Allah nggak ada masalah untuk pelaksanaan sholat sunnah. Hada wallahu a'lam bissawab. Naam, tafadhal. Pertanyaan terakhir kayaknya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Mohon izin bertanya, Ustadz. Siap. Untuk poin yang 1 dan 2, bagaimana di bulan Ramadan ini kita menghadirkan niat yang tulus, iman bahwa tujuan kita ini ingin bertakwa seperti itu, Ustadz. Terima kasih, Ustadz. Iya, barakallahu fikum. Naam jamaah. Niat itu penting, menghadirkan niat ya. Menghadirkan kenapa kita diciptakan. Bagaimana cara kita menghadirkan niat itu kembali? Yang pertama dengan membaca ayat-ayat tentang kenapa Allah menciptakan kita. Sehingga kita sadar kenapa Allah menciptakan kita. Yang kedua dengan melihat kondisi alam. Kita melihat ada orang-orang yang datang kemudian pergi nggak pernah kembali. Kita melihat ada orang-orang yang zalim, yang mati sebelum sempat dihukum. Ada orang-orang yang tidak pernah melakukan kebaikan, tapi dia kaya raya. Apa sih hakikat kehidupan ini? Allah perintahkan kepada kita untuk mentadabburi Al-Quranul Karim dan untuk bertafakur di ciptaan Allah Azza wa Jalla. Dan itu yang akan dapat menghadirkan niat. Salah satunya adalah dengan berziarah kubur. Bukan hanya di Ramadan kita ziarah kubur. Rasulullah SAW menyuruh kita ziarah kubur karena ziarah kubur mengingatkan kepada akhirat. Mengingatkan kepada tujuan hidup kita. Mengingatkan bahwa kita hidup di muka bumi ini akan berakhir. Sebagaimana berakhirnya fulan dan fulan yang telah pergi. Dan kemudian berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Dikasih petunjuk. Karena banyak orang yang jauh dari hidayah. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam hadis qudsinya, ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituh fastahduni ahdikum.
Wahai hamba-hambaku, kalian semua tersesat kecuali orang yang aku kasih hidayah. Mintalah hidayah kepadaku, pasti aku kasih hidayah. Jadi mentadabburi ayat-ayat kenapa kita diciptakan, kebesaran Allah Azza wa Jal. Dengan COVID-19 ini juga kita mentadabburi ciptaan-ciptaan Allah, kemudian kita berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jal agar kita diberi petunjuk. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, mungkin yang terakhir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal. Ana mau tanya Ustaz, kalau misalnya kita sholat sambil bawa mushaf yang kecil itu boleh nggak Ustaz? Syukran, jazakallah khair. Iya. Iya, berkaitan dengan sholat membawa mushaf ya. Ini pertanyaan yang berulang tadi sebenarnya. Boleh antum sholat dengan membawa mushaf yang kecil tadi. Antum baca. Cuma tadi yang saya sampaikan, jangan sampai ketika antum membuka mushaf itu mencari-cari di dalam mushaf tersebut. Antum tuh harus khusyuk sholatnya. Bukan mencari-cari di halaman mana, umpamanya antum cari umpamanya di lembar surat ya, ini imamnya baca, antum pada sibuk nyari seperti itu, maka itu berbahaya untuk sholat antum. Tapi ketika antum membaca dan antum membuka mushaf yang sudah antum tandain, insya Allah itu diperbolehkan untuk sholat sunnah ya, bukan untuk sholat wajib. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mungkin itu menjadi penutup kajian kita pada kesempatan kali ini. Jazakumullah khairan ya. Ana berharap ini aplikasi yang dibuat dari Telkomsel, yang dari Indonesia sendiri, mudah-mudahan segera bisa dinikmatin oleh orang banyak di negeri kita. Karena zamannya sudah zaman online, walaupun mungkin bisa disebut terlambat membuat aplikasi yang seperti ini, tapi tetap tidak ada kata terlambat. Semoga bermanfaat buat bangsa Indonesia, buat umat Islam pada khususnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.